fun sih ya. Kita malah kayak nggak kerasa banget udah 2 tahun. 2 tahun aja gitu, kayak baru kemarin menikah gitu, punya anak, sekarang tuh rasanya udah ternyata udah lewat 2 tahun gitu. Time flies fast. Masih mengalami adaptasi atau mungkin ada hal-hal yang merasa kesulitan atau mungkin semua berjalan baik-baik aja? Berjalan baik-baik aja sih. Mungkin kesulitannya ya menjadi orang tua baru ya, dengan perkembangan anak kita yang cukup cepat gitu. Jadi di situ mungkin kita ya masih belajar terus. Sejauh ini apa sih udah kepintarannya seperti apa? Perkembangannya? Baik, udah nih nantinya berkabar ya. Siap. Sekarang udah bentar lagi mau makan, udah mau empati, udah bisa duduk, udah bisa guling-guling, makin pinter. Ada nggak yang akan, maksudnya gini, ini kan spesial nih anniversary 2 tahun. Ada mau bikin perayaan apa gitu spesial? Kemarin kalau nggak salah dapat surprise dari yang Nah itu kenapa tuh ngasih surprise-nya? Di gang. Nah iya. Di gang. Ya jadi di situ dikasih tahu ya, justru malah di saat orang-orang sibuk dengan anniversary yang mewah-mewah dengan glamour dan lain-lainnya. Kalau gue tuh memaknai searti anniversary adalah kesederhanaan sih. Karena pada dasarnya kemewah-mewahan itu kan cuma hanya di mata ya. Tapi justru malah kesederhanaan itu yang menjadi sangat mewah dan sangat spesial ketika kita berdua memang betul-betul saling mencintai dan apa adanya gitu loh. Yang nggak bener-bener fake atau nggak bener-bener di setting. Jadi ya itu sih yang saya ingin sih ya, saya tekanin ke Iris terus kalau kesederhanaan itu adalah fondasi utama sih untuk sebuah rumah tangga. Karena pada dasarnya ya ini gua apa adanya gitu kan, dan gue terima lo apa adanya dan lo juga terima gua apa adanya, dan itulah seperti itu. Oke, 2 tahun menjadi kepala keluarga, apa yang merubah dirimu, merubah hidupmu pertama? Merubah hidup sih yang pasti pola yang biasa dilakukan waktu bujang sih tidak pernah dilakukan lagi ya, kayak gadang ya kan, terus kayak jarang pulang ya. Jadi sekarang harus pasti pulang tiap hari ke rumah. Nah, sebagai orang tua muda nih, ada kesulitan nggak sih, apalagi anak tuh lagi lucu-lucunya, lagi pinter-pinternya gitu? Kesulitannya paling kita pengen cepat pulang sih. Iya, terus mungkin ya kan sekarang ini air itu udah 6 bulan kan, anak kecil terus berkembang dan mereka kan otaknya itu seperti sponge ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan yang membentuk mereka saat nanti mereka sudah besar. Jadi sehari-hari seperti ini kan hari-hari yang benar-benar golden. Jadi kita benar-benar harus bisa memaksimalkan setiap apa yang kita ajarkan ke anak kita tuh benar-benar yang bisa membentuk dia menjadi kepribadian yang baik ke depannya. Yang lebih baik daripada kami pasti. Iya. Yep. Jadi lebih banyak menjaga sikap nggak sih mungkin? Iya pasti. Sikap, terus juga yang paling penting sekarang karena air jaga udah omongan. Iya pasti. Terus yang paling penting sekarang karena air udah mau empati, udah mau makan. Nah, karena kita nggak mau nanti air itu makannya harus organik, harus ini, harus itu. Jadi nggak makanannya harus sehat. Jadi kita juga sekarang merubah pola makan kita, pola hidup kita menjadi sehat supaya kita bisa air nanti mengajarkan yang baik untuk air juga. Pendidikan dini apa yang kalian terapkan mungkin buat air? Pendidikannya ya contohnya kayak sudah mengenalkan sih ya, kayak Iris sering baca ya, ngasih petunjuk bacaan dongeng, terus tidak memberikan dia screen time yang itu kayak handphone, terus TV, lebih banyak baca buku, mengenal warna. Terus juga kita tidak pernah membatasi dia kalau misalnya dia mau main sesuatu atau numpahin barang atau ngacak-ngacakin, kita nggak pernah melarang karena mungkin itu proses dia belajar gitu. Hal-hal seperti itu. Kan udah aktif kerja nih, nah itu ngebagi waktunya gimana tuh? Kan pasti anak lagi lucu-lucunya pasti gampang kangen. Tadi sempat bilang pengennya kan cepat pulang. Mungkin mengontrolnya gimana nih kalau lagi pada sibuk kerja? kayak kemarin pas saya lagi syuting gitu kan, kami lagi syuting film dan kebetulan film itu syutingnya di daerah Bogor. Jadi ya air suka datang. Jadi air nanti datang ke hotel gitu kan. Air datang ke hotel, nggak dibawa ke lokasi sih ya. Dan ya untuk kangen-kangenan seperti itu, apalagi kan kalau sekarang ini kan kita bener-bener di karantina nih, jadi nggak ketemu nih ya kan. Nah jadi ya cara ininya ya sesekali datang nengokin, sekali juga saya pulang. Amar, Iris, ini kan setiap rumah tangga pasti ada caranya masing-masing untuk tetap menjaga keharmonisan. Kalian sendiri nih sebagai pasangan muda, apa yang dilakukan? Ada nggak sih komunikasi yang dilakukan secara deep gitu?
Ya itu salah satunya ya komunikasi itu tadi. Paling Betul. penting. Komunikasi yang paling penting. Menjalin komunikasi itu nggak segampang yang kita bilang komunikasi gitu kan. Terkadang komunikasi juga suka miss gitu kan. Nah ini gimana caranya? Yang paling penting komunikasi kejujuran dan tadi apa adanya aja. Kalau memang kita salah atau memang kita ini ya kita akui aja. Itu sih yang membuat kita sampai saat ini tetap bahagia dan gak berasa sih ya udah 2 tahun kita menikah dan ngelihat air juga udah 6 bulan sekarang gitu kan. Nah, Iris, ini kan beberapa waktu lalu banyak sekali selebriti yang tiba-tiba daftar perceraian, yang bahkan usia pernikahannya sudah belasan tahun. Kamu sendiri sebagai istri atau sebagai perempuan ada ketakutan itu nggak sih? Mungkin mengkomunikasikannya dengan suami gimana? Kalau ketakutan pasti ada, karena namanya manusia pasti nggak pernah luput dari kesalahan ya. Karena itulah gimana ya, itu adventure-nya sebuah pernikahan. Gak ada yang bisa menjamin pernikahan itu akan perfect atau akan berjalan tanpa masalah, nggak mungkin gitu. Yang bisa dijamin adalah bagaimana kedua belah pasangan ini bisa Kerja menyikapi. keras, sama-sama kita berjuang, berdua gitu sama-sama. Itu sih. Begitu sih, makasih. Terima kasih banyak. Lama, saya.